Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah selalu memberikan kepada kita sehat, baik sehat secara lahir maupun sehat secara batin, sehingga dalam proses pembelajaran kita saat ini kita diberikan oleh Allah begitu banyak kemudahan, begitu banyak berkah, sehingga apa yang kita lakukan saat ini menjadi pahala dan menjadi bekal kita untuk nantinya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang insya Allah tetap dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum belajar. Ya, selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Bapak akan absen untuk siswa-siswanya, untuk para siswa yang hadir ataupun yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Absen mulai dari absen 1, Uswatun Hasanah hadir. Lalu ada Sidik Pambudi, Izin sakit, ada Saprilia Indah hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kita akan bahas untuk pada kali ini. Nah, jadi untuk kesempatan pada kali ini kita akan mengulang sedikit terkait materi yang kemarin kita bahas, yaitu terkait dengan masalah akhlak. Akhlak kemarin kita bahwa anak-anak tahu bahwa akhlak itu terbagi kepada dua. Akhlak itu ada akhlak mahmudah dan akhlakul mazmumah. Mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik, dan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau yang tidak baik. Contoh akhlak mahmudah adalah berbicara baik, perkataan yang halus, sopan kepada orang tua ataupun terhadap sesama. Atau adapun untuk akhlak mazmumah atau akhlak tercela, itu akhlak yang jelek, seperti kita berbicara kasar, berbohong, ataupun melukai perasaan orang lain. Nah, itu adalah akhlak mazmumah. Dan kesempatan kali ini adik-adik bisa buka bab selanjutnya, yaitu terkait dengan pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang dalam pengertiannya itu adalah menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadi setelah kita mengetahui terkait dengan masalah akhlakul mazmumah dan akhlakul mazmumah, pelajaran selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui pengertian terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yaitu mempunyai pengertian adalah mengajak kebaikan. Misalkan kita melihat suatu keburukan, atau contoh yang sederhananya adalah misalkan ada di jalan atau berjalan di sekolah, di rumah, ataupun di mana, melihat suatu kegiatan yang tanda kutip atau kita tahu bahwa itu berbuat suatu kumpulan yang tidak baik. Contoh misalkan ada yang bolos sekolah, ada yang main-main, lagi waktunya sekolah malah bolos, malah main ke warnet. Nah, di situ kalau kita mempunyai sifat amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa kita tuh harus mengajak kepada kebaikan, adalah mengajak mereka yang bolos itu untuk kembali ke sekolah atau belajar dengan cara mengajak yang halus. Jangan sambil membentak-bentak, atau misalkan kitanya membentak atau seperti memarahi mereka lah. Jangan memarahi mereka, tapi mengajak dengan cara yang halus, karena Nabi pun mencontohkan dakwahnya pun dengan cara yang halus. Maka adik-adik jangan sampai misal ada yang salah, ada yang seperti tadi, seperti yang misalkan bolos langsung dimarah-marahi atau seperti mencaci maki, malah itu bukan menunjukkan amar ma'ruf, tapi malah menunjukkan bahwa sifat akhlakul mazmumah. Nah, amar ma'ruf adalah bagaimana kita mengajak orang lain dari melakukan hal buruk itu mengajak ke kebaikan, ataupun belum melakukan kebaikan ke melakukan kebaikan. Nah, yang kedua ada namanya nahi mungkar atau melarang kepada keburukan. Jadi setelah kita mengajak kebaikan, selanjutnya adalah kita bagaimana
untuk melarang ke perbuatan yang munkar atau ke perbuatan yang jelek. Misalkan ada orang yang mau kayak tadi kan tadi mau udah bolos, sekarang mau bolos. Misalkan ada yang di kelas tuh ada yang lucu mau bolos nih. Nah, anak-anak tuh mendengarkan, misalkan salah seorang di antara kalian itu mendengarkan. Nah, kalau mempunyai sifat nahi munkar, ketika ada yang seperti itu, ada itu melarang, gitu kan, langsung memberi nasihat dengan cara yang baik, dengan bahasa yang halus, sehingga apa yang mereka lakukan atau mereka ingin melakukan suatu kejelekan itu akan terlarang atau terhindar, sehingga tidak terjadi perbuatan yang seperti barusan. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui apa itu akhlak baik, akhlak buruk, akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Nah, setelah itu kita harus mengetahui tentang amar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah berfirman dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga mereka itu mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada suatu keburukan. Nah, jelas bahwa teman-teman maupun teman-teman dengan teman-teman maupun bapak dengan ada anak-anak itu harus mempunyai sifat amal ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai ketika kita melihat suatu keburukan, melihat suatu kezaliman, kita hanya membiarkan saja, kan, tetapi kita harus senantiasa mencegah dan mengajak suatu hal atau suatu teman itu kepada suatu yang keburukan. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukup segitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut pada ayat yang selanjutnya. Silakan yang ada yang bertanya, Bapak persilahkan. Apabila belum ada yang memahami terkait dengan apa itu amar ma'ruf nahi munkar, ya Bapak beri waktu sekitar 2 menit atau 1 menit untuk kawan-kawan atau adik-adik yang ingin bertanya, silakan. Ya, lanjut ya. Bapak bertanya nih sebelum kita lanjutkan. Contoh misalkan adik-adik melihat di rumah, misalkan anak-anak itu adik-adik itu mempunyai kakak atau mempunyai adik di rumah. Nah, si kakak atau si adik itu misalkan setelah makan itu tidak dicuci piringnya. Apa yang akan adik-adik lakukan ketika melihat suatu kejadian seperti itu? Apakah adik-adik akan menasehati baik kakak atau adik untuk mencucinya, ataukah adik hanya akan membiarkannya saja? Nah, mungkin pertanyaan pertama untuk masalah itu supaya bisa lebih memahami lagi terkait dengan masalah apa itu amar ma'ruf, apa itu nahi munkar. Nah, itu ya. Nah, benar. Jadi kita itu harus menasehati ya. Kalau kepada adik kita, untuk kakak kita harusnya kita tuh memberitahu, jangan menasehati, karena mungkin etikanya lebih baik kalau kita dari adik ke kakak itu adalah memberitahu, kalau dari kakak ke adik adalah menasehati. Jadi senantiasa kalau ada sesuatu seperti tadi barusan itu adalah dinasehati kalau ke adiknya, kalau ke kakaknya adalah dikasih tahu bahwa setelah makan dibiasakan untuk mencuci alat makannya sendiri, sehingga orang tuanya atau ibunya itu tidak terlalu capek gitu kan, tapi dibantu juga oleh anak-anaknya. Mungkin untuk pertemuan saat ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjut nanti dan disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berfaedah, dan menjadi bekal kita ke depannya. Mohon dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai.
mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Pertemuan akan datang akan membahas terkait dengan bab selanjutnya, mohon dipelajari lagi sehingga akan ada diskusi dan tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.